Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Setinggi puji, sedalam syukur, marilah sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat umur, sehat, iman, Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka acara pembukaan manasik haji calon jamaah haji Kota Pekanbaru di KBU Haramain, tepatnya di Masjid Al Khairat Munawwarah. Tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Andes Haji Sahrul Mauludi MA. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al Khairat Munawwarah, Bapak Erdinal, kemudian Bapak Ketua Masjid Al Khairat Munawwarah, Bapak Dr. Andes Haji Asmuni MA. Yang terhormat Bapak Ketua RW beserta pengurus, Bapak Ketua Masjid tadi dengan pengurus, Bapak Ketua Yayasan beserta pengurus. Kemudian hadir juga pada kesempatan ini rekan-rekan dari harian Riau Online dan Singgalang ini. Alhamdulillah. Kemudian hadir juga salah satu pemateri yang berkesempatan hadir, yaitu Bapak Dr. Haji Arbangi Kadursman, ya. Beliau jamaah tahun lalu, kemudian sehari-hari beliau di EK Hospital sebagai dokter spesialis penyakit dalam, konsulen kita. Kemudian Bapak Ibu calon jamaah haji yang insya Allah tahun 2024 tahun depan akan berangkat. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah kami pada kesempatan ini melaporkan bahwasanya kita insya Allah akan melaksanakan manasik ke depan sampai keberangkatan. Adapun jumlah yang sudah mengembalikan berkas dan terdaftar itu sudah mencapai 70. Masih banyak lagi yang izin. Jamaah bervariasi, ada dari berbagai kecamatan di Kota Pekanbaru. Rata-rata adalah rekomendasi dari jiran tetangga, saudara, atau family. Saya pun terkaget-kaget di telepon. Pak, saya ikut, di mana tinggal sana? Siapa ngasih tahu? Saudara saya, tetangga saya. Jadi terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu menjadikan KBU Haramain sebagai tempat untuk menimba ilmu manasik haji. Semoga ilmu yang didapatkan nanti dapat menjadi bekal dalam melaksanakan ibadah haji nanti. Kemudian yang kedua, pengurus, ya. Ini kebanyakan dari muda-muda semuanya Bapak Ibu. Yang tadi sebagai MC adalah Ustadz Muhammad Adin, sehari-hari MC di Masjid An-Nur. Kemudian membacakan kalam ilahi Ustadz Marfindra Kori, beliau di seksi sekretariatan. Kemudian ada juga Ustadz Fauzan yang sehari-hari di sini di Masjid Al Khairat Munawwarah. Ada juga Ustadz Abu Hamid, Imam Besar Masjid Al-Ikhlas, Masjid Ikhlas, Jalan Ikhlas. Kemudian kita insya Allah akan melaksanakan manasik sebanyak dari mulai 20 sampai 25 kali, insya Allah. Ya. Standar yang diberikan Kementerian Agama 15 sampai 20.
Ya, kita lebihkan supaya kita ulang-ulang, karena kebanyakan dari calon jemaah ini usianya balita, di atas 50 tahun ya, bukan balita lagi. Ya, jadi harus diulang-ulang. Bapak Kemena, usia yang tertua pada saat ini 82 Pak, yang mengikuti di kita ini. Kemudian yang termuda itu sekitar 35, 36. Ya. Kemudian dari profesi juga berbagai macam. Ada profesi sebagai mubalik, Al-Mukarram Ustadz Abdul Khalil Rahmat. Ada juga dari akademisi Ibu Prof. Azrieni. Ada Bapak Dr. Nurul Komar. Ya. Ada dari TNI, Bapak Irul Bahari, TNI AU. Ada juga dari dokter juga ada, Dr. Dedi Rinaldi, SPPD. Ada juga bidan Kismawati dan bidan perawat Ibu Zatimar ada. Jadi lengkap rombongan ini, insya Allah. Jadi ikutilah dengan seksama. Semua yang kita laksanakan nanti semua adalah arahan dari Kementerian Agama. Kita ada grup nanti penyampaian dari Bu Kasih, Bapak Kemenak ke kita, nanti kita sampaikan informasi-informasi itu. Jadi mohon bersabar, kadang-kadang belum dapat kami wahyunya dari pembina kita dibina oleh Kementerian Agama. Nah, Bapak Ibu, bawalah bekal ke Tanah Suci, bekal yang baik itu adalah takwa. Bersabar, luruskan niat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan pada kesempatan ini nanti kami mohon kiranya juga Bapak Ketua Masjid memberikan arahan juga kepada kita, kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama juga nanti minta motivasi kepada Bapak Dokter yang pengalaman kemarin. Itu saja dari kami, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وما تشاءون الا ان يشاء الله. Nanti kita buka dulu Pak, nanti jeda sebentar, nanti baru masuk materi. Selamat Kepala Kantor Kementerian Agama baru akan kami transisi Syahrul Maulud. Yang kami hormati Yayasan Masjid Yayasan Al-Khairat Munawarah, Bardin Haji dan Binal. Ini siaran langsung ya. SKM, MKM hadir juga bersama kita di sini Ketua RW 03 Tanggerang Barat, Bapak Teguh Widodo, hadir sekretaris kami dan Masjid Al-Khairat Munawarah, Pak Haji Jupri, Pak Pengurus KBIHU Haramain dan seluruh anggota. Bapak dan Ibu jamaah calon haji 2024 yang insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, mulai saat sekarang yuk kita berniat i'tikaf. Nawaitu an a'kifah boleh, nawaitul i'tikafu juga boleh. Yang penting bahasa Indonesianya saya ngajak aku beriktikaf di masjid sunat karena Allah Ta'ala. Telinga, mata boleh, telinga boleh dengar yang lain, hati tetap zikir. Coba kita terapkan itu. Jemaah sekalian, atas nama Jamaah Masjid Al-Khairat Munawarah dan masyarakat sekitar, kami pengurus Masjid Al-Khairat Munawarah kemarin menerima surat dari KBEHU Haramain, yang mana KBEHU Haramain meminta dan memilih Masjid Al-Khairat Munawarah sebagai tempat manasik haji tahun 2023 dan insya Allah sampai nanti musim haji 2024. Kami dari pengurus setelah duduk berbincang menyambut baik niat dari KBEHU Haramain, yang mana insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kami dari Masjid Al-Khairat Munawarah dan kita semuanya insya Allah pertama akan meningkatkan syiar Islam melalui kegiatan ini. Yang kedua, penanaman ukhuwah Islamiyah di antara kita. Yang ketiga, tentu ada semacam infak sedekah yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu, biasanya oleh orang-orang yang akan berangkat haji, itu akan lebih banyak untuk ditinggalkan di Kota Pekanbaru ini, terlebih di Masjid Al-Khairat Munawarah, insyaallah, amin. Kemudian kami minta maaf kepada jamaah, mungkin fasilitas yang kami berikan tidaklah semaksimal ekspektasi dari pengurus yang diharapkan. Seperti Bapak Ibu lihat, keadaan masjid kami seperti ini, alhamdulillah. Kemudian lingkungan, Bapak dan Ibu nanti kalau di sini bahagian depan saya atau belakang kita ini penuh, Bapak bisa keliling dari sebelah sana, parkir mobilnya di belakang. Ini biasanya lapangan untuk penyembelihan hewan korban. Kalau sekitar 10 bisalah mobil di belakang. Motor nanti bisa naik ke kanan, parkiran di sebelah kanan. Dan pada posisi tertentu nanti mungkin tidak boleh parkir motor di situ apabila ada acara. Kami mohon maaf nanti bila kebetulan ada acara, kita harus negosiasi lagi sehingga di sana fasilitas parkir motor mungkin akan ada acara sehingga kita harus parkir di sebelahnya. Sementara jalan keliling insya Allah bisa digunakan untuk parkir. Nah, kemudian juga kami mohon partisipasi dari pengurus dan seluruh jamaah untuk kita sama-sama menjaga ya lingkungan masjid, baik dari sisi memanfaatkan fasilitas parkir maupun dari sisi kebersihan. Sebab jemaah sekalian, membangun masjid itu bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun psikisnya, ya, membangun kesadaran kita untuk sama-sama menjaga masjid. Jadi penterjemahan lebih luas, pemahaman lebih luas daripada man bana masajidallah banallahu lahu baitun fil jannah itu jangan hanya kepada fisiknya. Sebab kalau itu hanya kepada fisiknya nanti tertinggal lingkungannya. Itu kami mohon kiranya kebersihan dapat kita jaga bersama, baik kebersihan di dalam maupun
Saya lihat tadi batas, kata orang batas terompah yang ada telah kami buat, mohon sangat ditaati. Kalau Bapak dan Ibu kurang yakin terompahnya terletak di situ, masukkan aja ke dalam kotak yang ada tempat parkirnya. Ya, insya Allah lingkungan Masjid Al Khairat Munawarah sangat-sangat kondusif dan sangat aman. Kalau di hari-hari biasa seperti ini, petugas kita ada 1 orang laki-laki. Kalau di hari Jumat, kita ada 2 orang petugas, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Karena di waktu sholat Jumat, nanti petugas perempuan yang jaga sampai sholat Jumat selesai. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan kepada jamaah semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan banyak maaf atas segala kekurangan dari fasilitas yang ada di Masjid Al Khairat Munawarah ini. Sehingga insya Allah ke depannya Masjid Al Khairat Munawarah akan dapat memperbaiki diri dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya yang beribadah atau memanfaatkan Masjid Al Khairat Munawarah dalam kegiatan-kegiatan syiar Islam di lingkungan kita ini. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Masjid Al Khairat Munawarah Al-Qur'aniyah Sajiyah Semuanya. Bapak Ibu, Cicit, yang berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama pengalaman dan motivasi keberangkatan tahun baru, yaitu kami jemput dengan hormat kami Dr. Haji Arba'in Qadarusman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruby, Pak Asmuni, Pak Sarun Meliti, Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, perkenankan saya Dr. Arba'in Qadarusman. Sebenarnya bukan memberikan sambutan, tapi memberikan testimoni. Jadi saya dengan istri saya yang di belakang, Dr. Rosarina, itu 1 di antara 2,5 juta yang dipanggil Allah untuk melaksanakan haji di tahun 2023 kemarin. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu tentu saja banyak pengalaman yang kami terima, itu semuanya adalah memberikan bekal bagi kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sering heran kalau tadi kan Qori'nya itu kan membaca surat Al-Baqarah ayat 197. Di situ disebutkan bahwa haji itu ada di bulan-bulan atau yang bulan-bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan hatinya untuk haji di tahun itu, hendaklah janganlah berkata kotor atau janganlah berfusuk atau berjidal dan sebagainya. Jadi saya dulu sering heran pada waktu membaca ayat itu, kenapa untuk ibadah yang menjadi puncaknya Islam, pesan yang disampaikan Tuhan adalah jangan berkata kotor, jangan berfusuk, jangan berjidal, jangan berbantah-bantahan. Nanti insya Allah Ibu atau Bapak sekalian akan merasakan itu ketika di sana. Jadi Rasulullah pernah bilang bahwa jihad yang paling nyaman adalah haji. Maksudnya Anda tidak sedang membawa pedang untuk saling bunuh, tapi Anda sedang bertamasya ke sana. Orang jamaah haji dari Indonesia itu kan dinamakan sebagai haji tamatu. Haji tamatu artinya haji untuk yang disertai bersenang-senang. Orang Jawa melesetkan tamatu itu dengan tangi mangan turu. Artinya di sana itu haji itu kan cuma 5 hari. Dari 9 Zulhijjah, 10,
11, 12. Nah, walaupun di sana 40 hari, di sana ibu-ibu, alhamdulillah Bapak semua, itu kerjanya bangun, makan sarapan, dapat jatah, sholat di Masjid Madinah, nanti contoh sholat di itu, kayak gitu tiap hari. Nah, nanti untuk yang seperti itu, Anda akan mempersiapkan diri untuk yang 5 hari. Nah, jangan sampai Anda begitu semangat untuk yang awal-awal itu, pada waktu yang 5 harinya Anda tumbang. 1 hari sebelum puncak haji kemarin, itu kan diumumkan bahwa jamaah haji yang meninggal sampai hari ini, itu biasanya pada waktu itu diumumkan 108 orang. Dari sekitar 30 hari sebelum yang itu diumumkan 108 orang. Nah, ketika puncak haji, 5 hari puncak haji itu diumumkan pada waktu kami pulang dari Mina, pulang ke Pemondokan, diumumkan yang meninggal sudah 343 orang. Dalam 5 hari itu pertambahannya hampir sama yang meninggal dengan yang 20 hari pertama. Sampai akhirnya sisa dari yang 5 hari itu bisa kalau tidak salah sampai 780 orang meninggal. Jumlah yang meninggal haji tahun ini itu setengah dari korban terowongan Mina tahun 90-an. Nah, kan itu dievaluasi oleh Kemenak. Kenapa seperti itu? Misalkan ada yang kan menyebabnya karena jamaah tahun ini adalah jamaah yang banyak lansia. Tapi yang paling penting adalah seperti yang disebutkan tadi, orang disuruh untuk berbekal. Disebutkan kan pada waktu itu kenapa turun ayat ini ada asbabun nuzulnya. Pada waktu itu orang-orang di zaman Rasulullah itu bilang, udahlah kami mau berangkat ya Rasulullah, walaupun pakai jalan kaki. Sama Tuhan ditegur, oh enggak, kamu itu harus berbekal, walaupun aku tahu bahwa kamu punya takwa. Jadi kan kalau kita dengar nasihat kan kurang balik, Bapak udah berbekal, tapi jangan lupakan takwa. Enggak, kamu harus berbekal. Berbekal itu maksudnya mencapai syarat untuk mengeluarkan istitoah. Istitoah itu adalah mampu. Nanti pada waktu dari Departemen Agama kan akan diminta untuk periksa kesehatan, untuk latihan dan sebagainya. Maksudnya bekalnya itu sebagai mampu. Mampu apa? Mampu fisik, mampu finansial, mampu ilmu dan sebagainya. Sampai kemudian nanti terakhirnya ditutup dengan watakuni ya ulil albab. Bertakwalah wahai orang yang memiliki ulul albab. Ulul albab, lub itu bukan hanya akal tapi juga hati. Nah, disebutkan nanti kan bertakwa, kan kita selalu disebut kalau bertakwa itu definisinya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Nah, Maulana Muhammad Ali menerjemahkan takwa itu artinya kamu menjaga dirimu dari segala keburukan. Sederhananya, kalau kita jalan itu lihat kanan kiri, jangan sampai tertabrak. Pada waktu nanti di Tanah Suci, pada waktu Anda menjalankan itu, Anda dengarkan pengumuman dari maktab dan sebagainya. Misalkan Anda dijadwalkan lempar jumroh malam, Anda ikuti jadwal Anda, jangan serobot jadwal orang lain. Atau misalkan Anda dapat jadwal sore, ya ikuti jadwal Anda, jangan serobot orang lain. Orang sering ketika Tuhan memberikan perintah, setan itu akan menggoda dari sisi 2 hal. Pertama, setan akan menggoda supaya orangnya itu melebih-lebihkan perintah itu. Atau setan akan menggoda gimana caranya orangnya menurunkan, tidak memenuhi standar perintah itu. Nanti Bapak akan merasakan itu di sana. Jadi Rasulullah berpesan bahwa tidak ada kerahiban dalam Islam. Kerahiban dalam Islam adalah dalam jihad dan haji. Kita sekarang mungkin dilatih untuk mengingat Allah dengan cara berzikir, berwirid, duduk di tempat tenang, mencari tempat yang tenang untuk mengingat Tuhan. Nanti Bapak akan latihan di sana bagaimana mengingat Allah ketika harus antri masuk WC. Kalau di sini kan masuk WC nggak pakai antri, di sana itu antri sampai 6 orang. Udah kepel banget.
yang di depannya masih 6 orang. Nah, ketika nanti bapak-bapak itu atau ibu-ibu sekalian bisa lulus mengingat Allah ketika pada waktu dalam kondisi yang tertekan dan sebagainya, barulah nanti akan mendapat predikat haji mabrur, insya Allah. Haji mabrur itu disebutkan oleh Rasulullah adalah haji yang it'amu ta'am wa kalam, artinya Anda memberi makan orang lain dan memperbagus ucapan. Nanti di sana, pokoknya enak banget. Pokoknya, nanti Bapak akan merasakan sendiri. Berbagi makanan dengan orang lain, dijamu oleh jamaah yang lain. Jadi kemarin pada waktu itu kan kami dalam bimbingan Pak, itu kan dijamu oleh perwakilan-perwakilan yang ada di sana. Jadi kan bagusnya ikut bimbingan haji di orang benar-benar Pak Haji Rubianto adalah karena beliau punya perwakilan yang di sana. Jadi sampai ada jamaah yang hilang gara-gara pada waktu lempar jumroh harusnya belok kanan, dia nyelobas ke sana. Itu hilang dan ditanya posisinya di mana? Enggak tahu. Jadi akhirnya ada orang Indonesia di coba tanya ada nggak orang yang Indonesia? Ada, terus ditunjukkan itu dicari sama perwakilannya di sana. Nah, moga-moga ya jangan sampai Bapak kok terulang-hilang gitu, jangan sampai. Nanti kan akan dilatih. Artinya yang termasuk misalkan bagaimana cara mengaktifkan lokasi Google Map dan sebagainya supaya nanti segala yang remeh-temeh kecil itu tidak mengganggu kekhusyuan ibadah haji Ibu Bapak sekalian. Mungkin itu Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Selamat pada Ibu Bapak sekalian karena Anda semua adalah yang diundang Tuhan untuk kali ini. Jadi ada omong-omongan bahwa Tuhan itu akan memampukan orang yang diundang. Bukan mengundang yang mampu. Kalau yang mampu dalam urusan itu banyak yang lebih kaya dari Bapak. Tapi kalau tidak diundang, tidak datang. Tapi kalau orang yang diundang, itu walaupun sambil merangkak, itu akan dimampukan. Saya pas hari ini, itu sedang merawat pasien yang kemarin saya dampingi di sana. Beliaunya itu kena sirosis hepatis. Sirosis hepatis itu livernya itu mengkerut. Jadi baru ketahuan 1 bulan sebelum keberangkatan. Nah, pada waktu mau nulis istitoah, dokternya kan bingung. Kalau saya tulis mampu, saya berbohong. Kalau nggak ditulis mampu, ibunya nangis. Lalu dia sudah nunggu 12 tahun. Keluarganya juga nangis. Dok lah mohon lah, pokoknya ibu saya ini istitoahnya suruh keluar. Jadi akhirnya dokternya, bukan saya makanya, dokter itu dituliskan pada waktu di Madinah, pada waktu di pesawat, ibunya itu, sesak dan sebagainya. Saya dipanggil, dokter kloternya dipanggil. Nah pada waktu di Madinah, udah Bu itu obat-obatnya ini disesuaikan, yang ini enggak. Nah pada waktu ini di Madinah, hari kedua, kami masuk dari ini kok, ibunya udah gini, halo dokter, loh, udah sehat, padahal obat yang dimakan sama, yang dimakan sama, ibunya udah sehat, walaupun mungkin perutnya itu masih bengkak, masih kembung. Sampai di hari terakhir itu memang beliaunya itu waktu melempar jumroh itu diwakilkan, kan memang boleh ya, artinya diwakilkan itu boleh. Istri saya mewakilkan, suaminya pada hari pertama kuat, hari kedua juga nggak kuat, saya yang mewakilkan. Terus seperti itu. Nanti bapak-bapak juga akan merasakan seperti itu. Siapa yang mampu membantu yang tidak mampu. Dan itu semuanya sah, dan itu sama-sama mendapat pahala. Jadi ada orang bertanya, ibadah apa yang dia mendapat pahala ganda? Dicontohkan sebagai
ibunya Musa yang menyusui anaknya dan mendapat bayaran dari Fir'aun. Makanya orang yang membantu haji, dia dapat pahala haji, boleh jadi yang menghajikan itu dia juga dapat pahalanya. Demikian Ibu sekalian, nanti karena saya kebagian nanti juga akan pada waktu pembekalan untuk kesehatan, saya akan yang di bagian untuk membekali Ibu atau Bapak sekalian tentang trip-trip untuk kesehatan pada jamaah haji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasiran kita ucapkan kepada orang Dr. Haji Arba'in Qadarusman SPPD telah memberikan kita sambutan dan sekaligus motivasi jelas bagaimana pelaksanaan haji yang ada di Haramain sana. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sekaligus membuka secara resmi manasik haji KBRI Haramain Kota Pekanbaru. Kami jemput dengan mulia Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Sahrul Maulidi MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina al-hajja man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa isma'u qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Khairat Munawwarah beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Masjid Al-Khairat Munawwarah Bapak Dr. Andes Haji Asmuni MA beserta seluruh pengurus yang hadir. Yang saya hormati, yang punya hajat hari ini, Ketua KBIHU Haramain Pak ya, beserta seluruh pengurus, para instruktur atau pengajar yang hadir, panitia pelaksana yang terlibat dalam kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ketua RW yang juga hadir bersama dengan kita. Selanjutnya yang saya banggakan, saya muliakan Bapak dan Ibu jemaah haji Kota Pekanbaru yang insya Allah akan berangkat tahun 2024, insya Allah dimudahkan Allah, amin. Yang bergabung dalam kegiatan manasik haji di KBIHU Haramain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian para undangan hadirin yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali tentunya kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang cerah ini dengan izin Allah kita bisa kembali hadir bersama-sama di sini dalam rangka untuk mengadakan pembukaan acara bimbingan manasik haji yang ditaja oleh KBIHU Haramain, yang tentunya kita berharap mudah-mudahan segala rangkaian acara sampai nanti pertemuan-pertemuan berikutnya, sampai nanti Bapak dan Ibu mempersiapkan diri pada waktu yang tidak lama lagi menjelang berangkat, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tentunya senantiasa akan kita doakan
semoga tercurah kepada Rasul tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru dari segala guru, dan insya Allah manasik yang kita kerjakan sebagaimana juga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dipilih Rasulullah sebagai orang-orang yang akan diberikan syafaatnya dan bersama dengan beliau dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali tentunya kami dari kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memberikan apresiasi dan dukungan kepada KBIH Harmain, Al-Harmain atau Harmain aja Pak? Haramain ya, yang telah melaksanakan kegiatan bimbingan manasik haji untuk jemaah haji Kota Pekanbaru pada tahun insya Allah 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kami sampaikan kepada calon jemaah haji. Pada tahun ini kita di kantor Kemenak Kota Pekanbaru memang sedikit merubah pola dalam mempersiapkan jemaah haji. Dan pola ini sebenarnya sudah saya terapkan dulu juga di Kabupaten Pelalawan ketika saya menjadi Kemenak Kabupaten Pelalawan, Pak. Kenapa? Karena saya berpikir menyiapkan jemaah haji, maaf bicara, memberangkatkan haji ini, Pak, menurut saya jauh lebih rumit, lebih berbeda dengan seorang panglima memberangkatkan pasukannya ke luar negeri, Pak. Kenapa? Barangkali seorang panglima memberangkatkan pasukannya ke luar negeri dalam sebuah misi, itu biasanya yang diberangkatkan itu paling tidak mempunyai tingkatan-tingkatan kesamaan yang banyak. Misalnya pangkatnya banyak, Pak. Mungkin dalam pasukan itu dicampurkan antara seorang sersan dengan seorang mayor, itu tak mungkin, kecuali dia menjadi pemimpinnya. Yang kedua, tingkat umurnya juga hampir sama, Pak. Yang ketiga, tingkat pengetahuannya juga hampir sama. Yang keempat, boleh jadi juga tingkat kelaziman dan kebiasaannya juga hampir sama. Tapi berbeda dengan haji, Pak. Haji ini luar biasa, Pak. Memberangkatkan jemaah haji 221.000, kemarin ditambah lagi 8.000 lagi, 229.000. Itu luar biasa dinamikanya. Kenapa? Karena dalam satu kloter itu, Pak, itu berbeda-beda. Mulai daripada orang yang kebiasaannya, maaf bicara, biasa hidup di kota dengan fasilitas yang sudah tersedia, tidur di hotel, menggunakan fasilitas hotel, berkumpul dengan orang-orang kampung yang selama ini, maaf bicara, buang air besarnya di sungai, Pak. Betul nggak, Pak? Mulai daripada orang yang mungkin setiap minggu biasa naik pesawat, Pak, bergabung dengan orang seumur hidupnya, Pak, baru sekali itu naik pesawat, sampai ketika kakinya melangkah ke atas pesawat itu menggigil lututnya, Pak. Karena ada pikirannya mati lagi. Gitu. Dari yang pendidikannya tidak ada lagi, Pak. Semua S sudah selesai oleh dia. S1, S2 sampai S apa lagi, Pak? S teler kan. Sampai yang tidak tamat SR atau SD, Pak. Ada dalam rombongan itu. Betul nggak, Pak? Ada dalam rombongan itu. Begitu juga dalam pengetahuan yang lain, mulai daripada yang ngerti dan paham berbagai macam bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ada yang mak bicara bahasa Indonesia saja tidak lancar dia, Pak. Cuma bahasa kampung saja yang dia bisa. Sehingga kejadian tahun 2015 itu, ketika ada salah seorang jemaah Indonesia itu tersesat, Pak. Lantas polisi Arab Saudi jumpa juga dengan jemaah Indonesia, karena polisi Arab Saudi tidak ngerti apa yang diucapkan oleh jemaah ini, karena berasal dari daerah Makassar, Pak, orang Bugis. Kemudian dipanggillah jemaah haji Indonesia, kebetulan berasal daripada Sumatera Barat. Maka disuruh ngomong, Pak. Nggak ketemu dia. Coba bayangkan, sampai polisi Arab geleng-geleng kepala. Sesama Indonesia saja juga nggak bisa ngomong, apalagi dengan kami, katanya begitu. Coba bayangkan. Jadi apa maknanya?
dinamika dalam rombongan jemaah haji itu begitu dinamis. Maka saya berpikir tentunya ketika kita mempersiapkan jemaah itu jauh-jauh lebih awal, menurut saya ini beberapa cara yang bisa kita lakukan bagaimana supaya paling tidak banyak persamaan-persamaan yang akan muncul di antara mereka. Di antaranya mungkin persamaan-persamaan perasaan lah ketika mereka sudah nanti menjadi sebuah kelompok, kan begitu. Sehingga akan ada saling asih dan asuhnya, saling mengingatkan. Yang kedua paling tidak juga saya yakin ini walaupun dari wajahnya tidak ada yang tua saya lihat. Karena sudah wajah-wajah insya Allah haji mabrur semua nih, amin. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ilmu pendidikan ya, saya rasa ini maaf ya, walaupun semuanya pasti merasa mudah. Kalau sudah ke tingkat kita ini Pak, ini kan maaf bicara dalam daya ingat kita ini sudah mulai tak kuat lagi, betul nggak Pak? Apa kata orang dikasih 2, kalau tinggal 1 masih mumpung, ini dikasih 2 hilang 4 begitu kira-kira. Jadi bagaimana mungkin Pak kita ingin menjadikan mereka menjadi haji mandiri bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, sedangkan kita hanya mempersiapkan dia dalam 2 minggu, nak masuk akal. Betul nggak Pak? Maka oleh karena itu tahun ini kita rubah. Kita coba untuk memulainya dari selesai musim haji tahun 2023 ini, maka kita lanjutkan untuk mempersiapkan jemaah haji untuk 2024 karena ada waktu-waktu yang lebih lapang untuk mereka. Jadi saya tidak heran ketika kalau umpamanya ada jemaah yang tak mau ikut KBIH, tak mau dalam pembimbingan, kadang-kadang mau bicara Pak, menjelang berangkat pun bacaan talbiyah tidak juga masuk-masuk. Betul Pak? Nah, kenapa? Bagaimana mungkin? Karena memang itu perlu proses, betul nggak Pak? Nah, jadi oleh karena itu tentunya ini adalah usaha kita Bapak Ibu untuk bagaimana mempersiapkan jemaah haji Kota Pekanbaru tahun ini. Tentunya kita tidak juga mendahului ya, karena tentunya Allah yang Maha Kuasa. Tapi paling tidak ikhtiar kita. Kalau bahasa saya itu sempurnakan ikhtiar bumi, sempurnakan ikhtiar langit, biar takdir yang akan menghadirkan nasibmu. Gitulah kira-kira. Nanti ketika kita sudah berusaha, sudah kita mulai, maka insya Allah tentunya persiapan kita akan lebih baik. Setuju Bapak Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena ini ada beberapa pola yang saya lakukan dan ini memang nanti akan kita mantapkan juga dengan kawan-kawan KBIHU. Ada sedikit memang informasi yang perlu kita luruskan, kita seimbangkan. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur haji ini, undang terbaru nomor 8 tahun 2019 itu, bahwa dalam pemerintah itu sebenarnya paling tidak mempunyai tiga tugas besar. Yang pertama pelayanan, yang kedua pembinaan dan pembimbingan, dan yang ketiga perlindungan kepada jemaah. Jadi Bapak Ibu, dalam pembinaan dan bimbingan ini ada 2 pola. Yang pertama pola mandiri namanya. Pola mandiri ini dilakukan oleh jemaah dengan inisiatifnya sendiri untuk mempersiapkan dirinya, mencari ilmu-ilmu, karena bagaimana pula ibadah tidak berilmu ya Pak ya. Karena syarat ibadah diterima Allah itu kan paling tidak 3, lillah fillah wa fi sabilillah. Nah, karena Allah niatnya, yang kedua fillah itu ya sesuai dengan ilmunya Pak. Nah, yang ketiga fisabilillah, tidak bertentangan dengan ajaran agama Allah. Maka menurut saya ini adalah usaha kita untuk itu. Maka yang mandiri ini, nah jemaah silahkan bergabung dengan KBIH yang mereka yakin bahwa itu akan bisa membimbing mereka dengan baik. Itu namanya mandiri. Kenapa mandiri? Karena memang biayanya ini nanti dibayar oleh jemaah. Yang kedua itu ada nanti namanya manasik yang akan diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama Pak. Ini memang Bapak tak bayar lagi, tetapi biasanya kegiatan ini agak akan mepet dengan menjelang keberangkatan kita. Nah, jadi artinya saya sampaikan kepada jemaah yang tidak paham, tidak ada masalah jemaah ke KBIH untuk manasik dan tidak akan bertentangan dengan Kementerian Agama. Karena nanti polanya juga akan berbeda, waktunya juga akan berbeda, kan begitu.
Cuma tahun ini memang berbeda apa-apa. Untuk agar jemaah ini lebih awal disiapkan, maka Kementerian Agama akan membuka proses kegiatan manasik itu dari awal yang kita sebut nanti dengan kegiatan manasik sepanjang tahun. Tapi itu pembukaan seremonial openingnya. Nih Pak ini sudah duluan dari ini sebenarnya nih. Karena nanti acara kita baru tanggal 15 ya Pak ya. Nah, pemerintah menggaungkan itu dalam artian silakanlah kalian setelah ini menasiklah kalian, begitulah bahasa apanya. Yang sebelumnya belum ada memang. Kenapa kita buat itu? Supaya orang mulai dari awal nih Pak. Kalau ibaratnya tidak kita start nanti tidak mulai-mulai dia. Sehingga kadang-kadang juga KBIH lambat memulai. Sehingga pertemuannya kadang tidak cukup Pak. Maaf aja ada yang tidak cukup. Nah itu yang pertama. Jadi ini perlu kita sampaikan. Dalam kewajiban dalam pembinaan kepada jemaah itu memang dalam undang-undang termasuk salah satu mitra dari Kementerian Agama itu yaitu KBIH. Kalau dulu sebelum undang-undang nomor 8 2019 ini namanya KBIH, kalau sekarang KBIH ya. Jadi ini apanya? Letak apanya di situ ya. Jadi untuk menasik di KBIH ya silakan. Dan kita tidak akan intervensi sebulan ke situ, sebulan enggak. Karena itu namanya mandiri, kan begitu? Silakan kepada jamaah mencari itu. Namun, untuk acara besok sebagai launching kegiatan manasik sepanjang tahun itu Pak Haromen, seluruh jamaah kita diharapkan datang karena nanti akan langsung dibuka oleh Dirjen Penyelenggara Haji Kementerian Agama Pusat Pak. Pak Dirjen langsung kita undang khusus untuk Pekanbaru. Yang kabupaten lain paling-paling Kemenak di situ aja. Yang untuk Pekanbaru ini insya Allah akan diundang Dirjen Penyelenggaraan Haji Republik Indonesia Pak Profesor Hilman Latif. Kenapa kita undang dia? Karena yang punya corong informasi terbaru tentang haji kan dia Pak. Jadi nanti kita lebih awal mendapatkan informasi daripada yang lain itu maksud. Namanya di Kota Pekanbaru tentu harus beda sedikit lah begitu. Nah, iya Pak. Jadi insya Allah kita undang dia, dialah nanti akan menyampaikan informasi terbarukan dalam persiapan haji tahun 2024 ini. Maka bagi bapak-bapak yang nanti tidak ada kegiatan yang paling mustahak bahasa orang Malaysia, kami memang mengharapkan kepada seluruh KBIH nanti untuk menyampaikan kepada jemaah yang bergabung kepada mereka mengikuti kegiatan itu. Kita mau mengambil sumbernya dari A1 istilahnya Pak. Karena memang yang ngurus haji itu di pusat itu ya Dirjen Penyelenggaraan Hajinya itu. Segala kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk tahun 2024 itu dari awal kita sudah dapat. Kalau dari awal kita sudah dapat, tentu masa kita mempersiapkannya lebih lama. Betul nggak Pak? Nah, jadi ini. Jadi jangan ditafsirkan berbeda-beda Pak. Itu ceritanya begitu. Itu ceritanya. Jadi masalah Bapak manasik dengan Haromen ya silakan juga tidak ada masalah karena itu loncengnya nanti. Nah, jadi karena masih ada perbedaan-perbedaan apa dan ini juga memang karena memang informasi sekarang kan lebih cepat daripada rencana yang kita buat. Sebenarnya tanggal 12 insya Allah kami juga akan rapat dengan seluruh KBIH Kota Pekanbaru Pak untuk menyampaikan itu. Tapi begitulah dinamika di Kota Pekanbaru ini. Kita baru berpikir kadang KBIH sudah jalan, nah, termasuk Haromen ini. Kami akan undang nanti supaya jangan salah informasi itu maksud kami. Ya, sudah jalan ya. Kan ceritanya begitu Pak. Jadi tidak ada masalah dan sesuai dengan tugas dan fungsi kita di Kementerian Agama itu bagaimana mempersiapkan jemaah, bagaimana supaya ibadah hajinya lebih sempurna dan tentunya hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab segala pihak tentunya akan juga kita sempurnakan, kita perbaiki itu tahun ini. Yang kedua Pak, ada rahasia satu lagi. Tahun ini 2024 kan tahun politik Pak. Jadi ada semacam, ya mudah-mudahan tidak, ada semacam kekhawatiran kami dari Kementerian Agama itu. Kalau lambat-lambat menyiapkan jemaah, jangan-jangan nanti karena tahun-tahun politik ini banyak kegiatan-kegiatan politik, menyebabkan kita juga terlalai dibuatnya Pak. Padahal hajinya tidak ada urusan dengan politik Pak. Nah, cara tawafnya tidak akan berubah dia cara saya ini. Takut Pak, karena kan haji melibatkan berbagai pihak Pak. Jadi kalau kita menunggu-nunggu nanti orang sibuk pilkada, pemilu segala macam, kasihan jemaah. Setuju nggak Pak? Maka dari awal
Selesai haji 2023 langsung kita start untuk mempersiapkan haji 2024. Karena memang dinamikanya akan berbeda nanti di tahun 2024 ini. Dan kita tidak mau jemaah kita juga terbawa-bawa sehingga mereka sulit untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Kenapa? Karena Arab Saudi sudah memberikan lampu hijau kepada kita untuk Indonesia kuota tahun 2023 sama dengan 2024, tambahannya nanti menyusul. Berapa? 221.000. Tambahan kalau kemarin kan 8.000, Pak. Tahun depan bisa saja 10.000, kan begitu. Tapi kuota dasarnya 221.000. Nah, jadi itu yang telah disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk kita juga sebenarnya mempersiapkan diri. Gitu. Jadi inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pesan kami kepada Bapak dan Ibu, ikuti kegiatan bimbingan manasik ini dengan baik. Kenapa? Karena memang tak mungkin kita tak punya bekal. Bekalnya diantaranya termasuklah bekal ilmu-ilmunya, kan begitu. Dan haji memang beda dengan ibadah yang tiap hari kita lakukan, Pak. Kalau sholat, saya yakin percaya karena setiap hari kita sudah begitu mafhum, sudah begitu hafal, kan begitu. Tetapi haji ini kan, maaf bagi yang belum pernah kan masih belum nampak ini seperti apalah nanti, kan begitu. Maka perlulah dibimbing melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, Pak ya? Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala niat baik kita ini dimudahkannya. Bapak dan Ibu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelapangan sehingga niat baik kita untuk melaksanakan ibadah haji ini akan terlaksana dengan baik. Mari kita buka acara kita ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bimbingan manasik haji yang ditaja oleh KBIH Haramain secara resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jemput untuk pemasangan netek yaitu Bapak Safri Hasan, kami jemput juga Pak, kemudian Ibu Andrianis, kemudian Ibu Ustaz Abdul Khalil Rahmat dan Ibu Safrina. Ya boleh. Berapa orang? Ya, segitulah. Sebagai tanda telah dibukanya Bapak sini, Pak. Bapak sebelah sini. Jadi Bu situ. Di Masjid Al-Khairat Munawwarah, kami jemput kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru untuk bisa menyerahkan secara langsung. Ya, Pak. Pelaksanaan netek dan didampingi oleh Ustaz Abdul Hamid dan Ustaz dari Asmun Ketua Masjid. Kau dipasangkan kok Pak. Ayo pasangkan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir li. Ya Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya, ya Pak ya. Mudah-mudahan tambah sehat Pak. Setelah ada kalungan kau tambah sehat. Alhamdulillah. Iya 82 ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya Bu, izin Bu. Ya. Oke, mudah-mudahan lancar Bu ya. Ya Bu, izin Bu. Oke. Doa dulu. Alhamdulillah setelah kita laksanakan Selamat. Ya Bu ya. bimbingan manasik haji calon jamaah haji tahun 2024 di Kota Pekanbaru melalui KBIH Haramain. Bapak Ibu sudah berbagi atas pembukaan majelis pembukaan haji tahun 2024 ini. Kita doa terlebih dahulu. Kami jemput dengan mulia Al-Karam Ustaz Haji Abdul Hamid SPD. Amin ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya mulai dari kegiatan kita manasik untuk persiapan kita dalam rangka melaksanakan ibadah haji, kita bermohon kepada Allah agar kiranya seluruhnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin. يا ذا القوة المتين يا رب الفقراء والضعفاء والمساكين يا أكرم الأكرمين ارحمنا أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada hari ini ya Allah kami berkumpul di Masjid Akhirat ini ya Allah. Mudahkanlah bagi kami ya Allah. Tundukkan hati kami ya Allah untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Lembutkan fikiran kami ya Allah. Satukan hati kami dalam cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami pembukaan manasik ibadah haji ya Allah. Maka mudahkan lidah kami dan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam memujimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jadikanlah hati kami hati yang selalu terpaut kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, tutupi aib-aib kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Sampaikan langkah kaki kami menuju Baitullah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jadikanlah kami tamu-tamu yang paling mulia bagimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, jangan Kau lalaikan hati kami dengan segala kenikmatan yang ada di sana ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahimin, mudahkanlah hati kami dalam menimba ilmu ini ya Allah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Pengamat Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang mulia. Alhamdulillah sudah kita laksanakan pembukaan bimbingan manasik haji calon jemaah haji tahun 2024 di Kota Pekanbaru, jadi di bertepatan di Masjid Al-Khairat Munawarah bersama KPU Haramain Kota Pekanbaru. Bapak Ibu yang berbahagia, saya persilakan snacknya masih ada, kita nikmati terlebih dahulu. Dan bagi sahabat kami yang hendak buang air bibis, silakan terlebih dahulu, kita berikan waktu 5 menit dan nanti akan kita lanjutkan materi pertama, yaitu langsung dari Kepala Kantor Kementerian Agama dengan tema tentang
sudah kita laksanakan, yaitu dengan peran Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Baik, hadirin yang berbahagia, mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan waktu 5 menit bagi Bapak Ibu yang ingin buang air kecil terlebih dahulu atau